Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang modus. Tujuan pembelajaran adalah untuk menentukan nilai modus. Kalau kita bicara modus, maka kita harus mengetahui pengertian modus dulu. Modus dari suatu data adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Modus ini bisa berupa data tunggal, bisa juga berupa data kelompok. Yang pertama kita bicara modus pada data tunggal. Contoh, tentukanlah modus dari data di bawah ini. Soal yang pertama, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 4, 3, 2. Soal yang kedua, datanya 3, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 5. Soal ketiga, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 4. Untuk menjawab ini, maka kita kembalikan kepada soal pengertiannya tadi, modus, yaitu data yang sering muncul. Kita lihat jawaban nomor 1. Yang data yang sering muncul pada soal nomor 1 adalah nilainya 2. Soal nomor 2, data yang sering muncul yaitu angka 3 dan angka 2. Kita lihat angka 3-nya ada 1, 2, 3. Angka 2-nya 1, 2, 3. Jadi angka 3 dan 2-nya sama banyak. Maka modus data tersebut adalah 2 dan 3. Sedangkan soal nomor 3, semua datanya nilai terbanyaknya atau nilai yang sering termuncul sama, berarti modusnya tidak ada. Oke. Sekarang kita bicara modus pada data kelompok. Untuk data kelompok, untuk menentukan modus kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ya. MO adalah modus yang dicari. TB ini singkatan dari tepi batas bawah kelas modus. Kata kuncinya adalah untuk mengetahui kelas modus, yaitu pada kelas frekuensi tertinggi. Kemudian P adalah panjang interval kelas. D1 selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi sebelumnya. Kemudian D2, selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi setelahnya. Oke, sekarang contohnya. Tentukanlah modus dari data di bawah ini. Diketahui distribusi frekuensi tinggi badan. Seperti ini datanya di kelas dan frekuensinya. Jadi untuk mencari modus ini, kita menggunakan berdasarkan pengertiannya tadi, kita harus melihat frekuensi yang sering muncul atau frekuensi tertinggi. Kita lihat di sini frekuensi tertingginya adalah 16. Maka kelasnya adalah, kelas modus di sini adalah 160 sampai 164. Ini ada kelas modusnya karena frekuensinya tertinggi. Kemudian kita cari tepi batas bawahnya atau TB. Ya, seperti pelajaran yang lalu, mencari tepi batas bawah adalah batas bawahnya dikurangi dengan 0,5. Jadi TB-nya adalah 159,5. Kemudian panjang interval, ya, panjang intervalnya atau panjang interval kelas intervalnya kita bisa hitung adalah 5. Bisa ada 150 dikurang 145. Atau bisa juga 145 sampai 149 ini ya ada 5. Jadi ngitungnya adalah 145, 146, 147, 148, 149. Jadi ada 5. Berikutnya adalah kita mencari nilai D1. Ya. Jadi 16 dikurangi 9 D1-nya. Jadi 6 frekuensi tertinggi kelas
Frekuensi sebelumnya adalah 9. Jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. D2, frekuensi tertinggi dikurangi setelahnya. Berarti 16 dikurangi 13 sama dengan 3. Nah, kita ingat lagi kembali rumusnya. Rumus modus adalah TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, dengan rumus ini kita masukkan dari data-data yang kita telah peroleh. Sehingga modusnya adalah 159,5. Ini 159,5 sebagai TB-nya. Kemudian P-nya ini ada 5. Ini 5. D1-nya 7. Ini D1 7. Ya, D1 7 kita taruh sini. Sama dengan ini juga D1. Kemudian D2. D2 adalah 3. Ini 3. Kemudian kita selesaikan yang dalam kurung. Ya, 7 tambah 3 ini 10. 5 dengan 10 bisa kita bagi dengan 5. Sama-sama bagi 5. Ini bagi 5. Ini bagi 5. Berarti 7 per 2. Ini kita sederhanakan. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 163. Jadi modusnya adalah 163. Untuk menambah wawasan, silakan teman-teman bisa mengerjakan latihan ini. Tentukanlah modus dari data di bawah ini. Ini terus. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.